Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faria, mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Narotama, Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak, biasa kita singkat dengan STTPA, yaitu usia 4-5 tahun. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini. Dan dosen pengampu Dr. Rafiq Jalal Rosyanafi, STD, MPD. Apa itu STTPA? STTPA merupakan kriteria minimum tentang kualifikasi perkembangan anak yang mencakup aspek-aspek. Yang pertama, nilai agama dan moral. Yang kedua, fisik motorik. Yang ketiga, kognitif. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sosial emosional. Dan yang keenam, seni. Aspek yang pertama yaitu nilai-nilai agama dan moral, meliputi mengetahui agama yang dianutnya, meniru gerakan beribadah dengan urutan yang benar, mengucapkan doa sebelum atau sesudah melakukan sesuatu, mengenal perilaku baik dan buruk, membiasakan diri berperilaku baik, dan mengucapkan salam dan juga membalas salam. Aspek yang kedua yaitu fisik motorik. Fisik motorik terbagi menjadi 3. Fisik motorik kasar, motorik halus, kesehatan dan perilaku keselamatan. Motorik kasar meliputi menirukan gerakan binatang, pohon tertiup angin, pesawat terbang, dan sebagainya. Melakukan gerakan menggantung atau bergelayut, melakukan gerakan melompat, meloncat, dan berlari secara terkoordinasi. Melempar sesuatu secara terarah, menangkap sesuatu secara tepat, melakukan gerakan antisipasi, menendang sesuatu secara terarah, serta memanfaatkan alat permainan di luar kelas. Berikutnya, motorik halus meliputi membuat garis vertikal, horizontal, lengkung kiri atau kanan, miring kiri atau kanan, dan lingkaran. Menjiplak bentuk, mengkoordinasikan mata dan tangan untuk melakukan gerakan yang rumit. Melakukan gerakan manipulatif untuk menghasilkan sesuatu dengan menggunakan berbagai media. Mengekspresikan diri dengan berkarya seni menggunakan berbagai media. Mengontrol gerakan tangan yang menggunakan otot halus, misalkan menjumput, mengelus, mencolek, mengepal, menggelintir, memilih, dan memeras. Berikutnya, kesehatan dan perilaku keselamatan meliputi berat badan sesuai tingkat usia, tingkat badan sesuai tingkat usia, berat badan sesuai dengan standar tinggi badan, lingkar kepala sesuai tingkat usia, menggunakan toilet, yaitu menggunakan air, membersihkan diri dengan bantuan seminimal mungkin. Memahami berbagai alam bahaya, misalkan kebakaran, banjir, dan gempa atau yang lainnya. Mengenal rambu lalu lintas yang ada di jalan. Aspek yang ketiga yaitu kognitif, di mana terdiri dari 3 aspek pengembangan. Yang pertama, belajar dan pemecahan masalah. Yang kedua, berpikir logis. Dan yang ketiga, berpikir simbolik. Pengembangan belajar dan pemecahan masalah meliputi mengenal benda berdasarkan fungsi, misalkan pisau untuk memotong, pensil untuk menulis. Dan berikutnya, menggunakan benda-benda sebagai permainan simbolik, misalkan kursi sebagai mobil atau sebagainya. Mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari, misalkan gerimis, hujan,
gelap, terang, atau yang lainnya. Mengenal konsep banyak dan sedikit. Mengkreasikan sesuatu sesuai dengan idenya sendiri yang terkait dengan berbagai pemecahan masalah. Mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu. Mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu, serta memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, ruang, lingkungan sosial, misalkan sebagai peserta didik, sebagai anak, atau sebagai teman. Pengembangan berikutnya yaitu berpikir logis. Misalkan mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk, atau warna, atau ukuran. Mengenal gejala sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Mengklasifikasikan benda ke dalam kelompok yang sama, atau kelompok yang sejenis, atau kelompok yang berpasangan dengan dua variasi. Mengenal pola, misalkan ABAB atau ABC, atau mengulanginya lagi. Mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna. Pengembangan berikutnya yaitu berpikir simbolik. Meliputi membilang banyak benda 1 sampai 10, mengenal konsep bilangan, mengenal lambang bilangan, dan mengenal lambang huruf. Aspek yang keempat yaitu bahasa. Bahasa meliputi 3 aspek pengembangan. Yang pertama, memahami bahasa. Yang kedua, mengungkapkan bahasa. Yang ketiga, keaksaraan. Pengembangan yang pertama yaitu memahami bahasa. Misalkan menyimak perkataan orang lain, mengerti 2 perintah yang diberikan bersamaan, memahami cerita yang dibacakan, mengenal perbendaharaan kata atau mengenal kata sifat, mendengar dan membedakan bunyi-bunyian dalam bahasa Indonesia, misalkan bunyi atau ucapan yang sama. Pengembangan yang berikutnya yaitu mengungkapkan bahasa, meliputi mengulang kalimat sederhana, bertanya dengan kalimat yang benar, menjawab pertanyaan sesuai pertanyaan, mengungkapkan perasaan dengan kata sifat, menyebutkan kata-kata yang dikenal, mengutarakan pendapat kepada orang lain, menyatakan alasan terhadap sesuatu yang diinginkan atau ketidaksetujuan, menceritakan kembali cerita atau dongeng yang sudah didengarnya, memperkaya perbendaharaan kata, serta berpartisipasi dalam percakapan. Pengembangan selanjutnya yaitu keaksaraan, meliputi mengenal simbol-simbol, mengenal suara-suara, misalkan suara hewan, suara apa saja yang ada di sekitarnya, membuat coretan yang bermakna, serta meniru, yaitu misalkan menuliskan atau mengungkapkan huruf A sampai Z. Aspek pengembangan yang kelima yaitu sosial emosional. Sosial emosional ini terdiri atas 3 pengembangan. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, rasa tanggung jawab diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga adalah perilaku prososial. Pengembangan yang pertama, kesadaran diri sendiri, meliputi menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan, mengendalikan perasaan, menunjukkan rasa percaya diri, memahami peraturan dan disiplin, memiliki sikap gigih, tidak mudah menyerah, atau bangga terhadap hasil karya sendiri. Pengembangan yang kedua yaitu rasa tanggung jawab diri sendiri dan orang lain, meliputi menjaga diri sendiri dari lingkungannya, menghargai keunggulan orang lain, dan mau berbagi, menolong, serta membantu teman. Pengembangan yang berikutnya yaitu perilaku prososial, meliputi menunjukkan antusiasme dalam melakukan permainan kompetitif secara positif, menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan, menghargai orang lain, serta menunjukkan rasa empati.
Aspek yang keenam yaitu seni, di mana meliputi dua aspek pengembangan. Yang pertama, anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Yang kedua, tertarik dengan kegiatan seni. Pengembangan yang pertama, anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara, meliputi senang mendengarkan berbagai macam musik atau lagu kesukaannya, memainkan alat musik, instrumen atau benda yang dapat membentuk irama yang teratur. Pengembangan selanjutnya yaitu tertarik dengan kegiatan seni, meliputi memilih jenis lagu yang disukai, bernyanyi sendiri, menggunakan imajinasi untuk mencerminkan perasaan dalam sebuah peran, membedakan peran, fantasi, dan kenyataan, menggunakan dialog, perilaku, dan berbagai materi dalam menceritakan suatu cerita, mengekspresikan gerakan dengan irama yang bervariasi, menggambar objek di sekitarnya, atau membentuk berdasarkan objek yang dilihatnya. Demikian penjelasan tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak, yaitu STPPA, yang merupakan kriteria minimum tentang kualifikasi perkembangan anak usia 4-5 tahun. STPPA ini sebagai output dari layanan pendidikan anak usia dini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.